Nah, kira-kira seperti itu ya untuk suara motor masnya. Ada timbul suara geledek-geledek di bagian CVT-nya. Saat kita tarik gas, suaranya timbul. Kemudian kita lepaskan gas, suaranya hilang. Kemudian kita tarik lagi gasnya, suaranya timbul lagi, rekan-rekan. Kira-kira seperti itu ya, geledek-geledek, kertak-kertak di bagian CVT-nya. Kata masnya sih baru 2 mingguan katanya, baru habis diservis untuk CVT-nya. Kemudian jarak 1 minggu lagi habis diservis malah timbul suara aneh di bagian CVT-nya. Oke, langsung saja saya eksekusi nih. Saya bongkar di bagian CVT-nya, saya lepaskan baut CVT, bak CVT-nya. Kemudian saya lepaskan nih untuk bak CVT-nya. Dan di sini sudah kelihatan sekali ya, ada yang janggal di bagian bak CVT-nya. Nah, di sini ada serbuk kuning-kuning nih. Sudah keluar ini, berhamburan ke sana kemari ya. Nah, di sini ada bearing bak CVT ya, rekan-rekan, plus kuningan. Nah, yang hancur ini kuningannya, rekan-rekan ya. Makanya timbul suara geledek-geledek saat kita tarik gas awal maupun saat kita hentakan gas. Kemudian yang janggal kedua di sini tidak dipasang ya untuk o-ring as pulinya ini. Nah, entah hancur atau sengaja tidak dipasang, makanya cepet jebol nih di bagian bearing bak CVT-nya. Kalau bit seterkasar itu di sininya itu harus ada o-ringnya ya, kecuali bit ISP. Nah, di sini juga ada percikan oli nih. Nah, dari sini yang janggal ketiga di sini hasil crack asnya mengalami kebocoran, padahal kata si ownernya ini baru habis diganti seal crack as, tapi kok sudah bocor lagi nih, rekan-rekan ya. Nggak tahu sealnya yang kurang bagus atau memang ada kendala yang lain, rekan-rekan ya. Nah, kita lakukan pengecekan saja ya. Saya ndak mau ambil pusing, saya ndak mau menjelek-jelekan bengkel sebelumnya. Memang nyatanya ini sudah bocor lagi nih untuk seal crack asnya ya. Oke, saya bongkar untuk puli belakang, kemudian saya cek di bagian kampas gandanya ini masih lumayan bagus, masih aman ya, masih layak pakai. Dan di bagian bearing puli belakang juga aman nih, tidak ada suara yang kasar di bagian bearing puli belakang. Lanjut saya cek di bagian rumah lulernya. Nah, di sini untuk lulernya masih baru nih, rekan-rekan ya. Betul, berarti untuk lulernya kemarin diganti nih, Mas. Untuk lulernya. Kemudian saya cek di bagian bos rumah lulernya ini masih aman, dan rumah lulernya juga masih aman. Oke. Akan tetapi satu yang gak aman nih, rekan-rekan ya. Nah, di bagian sealnya ini sudah mengalami kebocoran lagi ya. Jadi nanti kita ganti saja untuk seal crack asnya menggunakan yang original, rekan-rekan ya. Kelihatan. Lanjut nih, saya bersihkan dulu ya di bagian CVT-nya. Mulai dari bak CVT-nya nanti kita bersihkan, kemudian kita ganti bearing bak CVT-nya karena untuk as pulinya ini masih aman. Cuma penyebabnya cepat jebol di bagian bearing bak CVT-nya karena o-ringnya mungkin tidak dipasang ya. Jadi nanti kita carikan untuk o-ring as pulinya ya. Oke, ini saya bersihkan dulu ya untuk komponen-komponen CVT-nya. Oke, lanjut, ini saya mau cabut dulu untuk bearing bak CVT-nya ya, menggunakan tracker handmade ini, tracker rakitan sendiri. Ternyata keras sekali nih, rekan-rekan ya. Coba saya mau panaskan, mudah-mudahan bisa ya. Oke, saya pukul-pukul lagi nih keluar untuk bearing bak CVT-nya. Ternyata susah sekali ya karena di bagian kuningannya sudah jebol. Jadi mau ndak mau ini saya harus las ini. Cara terakhir ya, kalau ndak bisa kita gunakan tracker handmade. Nah, alhamdulillah untuk bearing bak CVT-nya sudah berhasil kita lepaskan nih. Oke, lanjut saya mau servis di bagian bak CVT-nya ya. Saya bersihkan dulu supaya lebih rapi, supaya lebih baik lagi ya. Nah, karena di sini sudah ada oli yang nyiprat ke sana kemari nih, rekan-rekan ya. Nanti kalau tidak dibersihkan nanti bisa kena di bagian pibelnya bisa selip nih. Jadi saya bersihkan dulu untuk bak CVT-nya.
Lanjut, setelah bersih untuk bak CVT-nya, ini mau saya pasang dulu nih untuk bearing bak CVT-nya ya. Ini saya gunakan bearing yang original ya. Nah, di sini sudah ada plus Bosch kuningan ya. Nah, saya buka dulu. Nah, seperti ini rekan-rekan. Lanjut saja saya pasang untuk bearing bak CVT-nya ya. Nah, seperti ini sampai mentok ke dalam rekan-rekan ya. Dan jangan lupa di bagian bawahnya dialas ya, menggunakan kain ataupun menggunakan kardus nih. Saya alas menggunakan kardus nih. Oke, lanjut, setelah kepasang kemudian saya pasang untuk kancingannya. Lanjut, ini saya mau lepaskan untuk seal krik asnya ya, karena mengalami kebocoran nih. Jadi saya ganti saja untuk seal krik asnya ya. Nah, saya gunakan yang original nih rekan-rekan nih, Honda nih. Oke, saya paskan di bagian crankcase-nya nih. Nah, seperti ini, jangan sampai ada yang miring nih rekan-rekan ya. Nah, harus lurus, harus fresh, harus presisi supaya tidak terjadi kebocoran lagi. Oke, setelah kepasang, setelah lurus, lanjut tinggal kita pasang saja nih untuk kancingannya. Nah, tahanan untuk seal krik asnya. Oke, lanjut saya mau rakit di bagian lulernya ya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Yang ada tutupnya ditaruh di sebelah kanan. Nah, di sini juga di bagian selidernya karena sudah diganjel tapi tetap longgar. Jadi saya ganti saja untuk selider rumah lulernya ya. Nah, seperti ini, karet selidernya 3 biji nih. Kemudian saya pasang. Nah, tinggal saya pasang saja di bagian krik asnya. Tapi sebelumnya saya kasih pelumasan dikit nih. Saya kasih grease sedikit saja ya, supaya ada pelumasan sedikit, biar untuk bosnya masuknya enak ya, dan mainnya juga enak di bagian lulernya. Kemudian di bagian bearing puli belakang saya kasih grease sedikit, nggak usah terlalu banyak ya rekan-rekan ya, nanti bisa nyiprat di bagian pibel, bisa gerdek lagi motor masnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian sisa-sisa di bagian as pulinya ini kita lap. Kemudian tinggal kita pasang saja nih untuk pibelnya nih. Saya pasang pibelnya seperti ini. Saya tekan, kemudian saya paskan di bagian puli depan ya. Kemudian saya pasang untuk gigi penghubung starter, kemudian kipasnya saya pasang. Nah, kemudian saya pasang ring, lanjut saya pasang untuk murnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja nih. Nah, untuk puli belakang juga saya pasang ring, kemudian saya pasang mur, kemudian saya kencangkan nih untuk bautnya ya. Dan jangan lupa di bagian as pulinya ini saya taruh o-ring nih, biar lebih aman lagi di bagian bearing bak CVT nya, karena o-ringnya ini sudah tidak ada lagi ya rekan-rekan ya, sudah tidak terpasang sebelumnya. Oke, untuk puli depan kita kencangkan menggunakan kunci shock 22 ya. Kemudian puli belakang kita kencangkan menggunakan kunci shock 19. Nah, ini saya pasang untuk o-ring as pulinya. Lanjut saya pasang untuk bak CVT-nya ya. Kemudian baut-baut bak CVT-nya ini saya pasang lagi seperti semula ya. Jangan sampai ada yang kelupaan rekan-rekan ya. Yang paling panjang itu cuma ada satu, ditaruh di tengah-tengah ya. Dan yang lainnya sama panjang, mau dibolak-balik mau kebalik juga tidak masalah rekan-rekan ya, karena panjangnya sama. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya menggunakan kunci 8T. Oke, ini mau saya tes untuk motornya, mudah-mudahan suaranya sudah hilang ya, suara keledak-keledak tadi. Oke, alhamdulillah untuk suara motor masnya ini sudah halus kembali dan mudah-mudahan awet untuk motor masnya ini. Kemudian tinggal saya pasang untuk penutup koper depannya. Lanjut nanti tinggal saya tes jalan ya, saya tes boncengan, mudah-mudahan suaranya tetap aman. Kemudian nanti untuk estimasi biayanya habis masnya ini sekitar
250.000 plus jasa ya. Nah, dimana menurut teman-teman apakah kemahalan atau kemurahan? Nah, tergantung daerah masing-masing ya. Nah, karena saya ganti mulai dari bearing bak CVT, seal crack as, carbu cleaner, karet slider ya. Nah, kemudian sama jasanya sama o-ring as pulinya. Oke rekan-rekan, saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian. Itu Zari, kenapa karisma itu? Karena kita di sini. Berhenti.